Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammadin wa ba'du. Fa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Muslimin rahimakumullah, marilah pertama kita niatkan semua amal kita untuk mencari ridha Allah. Ya. Sebab tanpa niat yang lurus, tanpa niat yang benar, semua amal tidak bermanfaat. Bahkan kadang-kadang bisa jadi madharat. Ya. Itu marilah kita luruskan, kita datang ke pengajian ini ya dalam rangka untuk mencari ridha Allah. Ini harus ditanamkan kenceng, kalau tidak nanti rugi semua. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu maupun saudara-saudari semua. Ya. Kita niatkan supaya niat ini betul-betul niat belajar ya. Yang kita pelajari ya. Kalau Quran, tidak Quran ya hadis, tidak hadis ya Quran, Quran hadis itu saja. Tapi itu yang jadi patokan kita ya. Kalau kita ngaji mungkin sudah cukup banyak. Nah, yang lebih penting bagaimana aplikasinya, bagaimana pengamalannya, itu yang lebih penting. Ya, gitu. Baik, ini saya bacakan di surat Al-Kahfi. Surat Al-Kahfi ayat 45 dan seterusnya. Beberapa ayat ya, kajikan kita sama aja ya di dalam Al-Quran. Semua ayat itu datangnya dari Allah, benar ya. Tinggal kita bagaimana pengamalannya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadrib lahum masalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama. Fakhtalata bihi nabatul ardi fa asbaha hashiman tadruhur riyah. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya wal baqiyatus solihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Wa yauma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasarnahum
wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada wa uridu ala rabbika saffa laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musyfiqina mimma fi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru shaghiratan wala kabirah la yughadiru shaghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wa la yadlimu rabbuka ahada. Ya, jadi itu surat Al-Kahfi ayat 45 sampai dengan 49 yang saya baca ya. Pertama, jadi surat Al-Kahfi ini kata jadi senjata umat Islam. Nanti kalau Dajjal itu datang, wallahu a'lam apakah itu cukup dibaca atau dipahami isinya. Sebab kita lihat surat Al-Kahfi ini banyak cerita ya, cerita yang cukup panjang. Cerita Al-Kahfi sendiri ya, Ashabul Kahfi, kemudian juga cerita Nabi Musa dan Nabi Khidir, kemudian cerita lagi Dzulqarnain ya. Bagian katanya di awal surat Al-Kahfi, bagian dari akhir surat Al-Kahfi. Yang gampang wis diapalke terus lengkap selesai. Nggih. Pun apal dereng surat Al-Kahfi? Dereng, nggih diapalke. Nggih. Niat diapalke insyaallah iso. Gitu ya. Jadi ini penting karena kita sudah berada di akhir zaman. Akhir zaman itu memang cukup berat. Ya, menurut sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang megang din, megang din dengan kuat, megang aturan Allah dengan kuat, itu kayak orang megang bara panas ya, gitu. Sehingga ini kayak sedang diguang-guang kayak panas ya. Bagian menjelaskan jadi kalau dipegang kencang gini kencang ya nanti panasnya lama-lama bisa mati. Tapi kalau enggak ini menggiring-minggiring ya wah sudah ya berat ya. Itu di akhir zaman ya gitu. Itu sebabnya maka kita perlu ya kita kaji ulang ya surat Al-Kahfi ya. Nah, di sini ayat ke-45 ini Allah membuat perumpamaan. Wadrib lahum masalal hayatid dunya. Buatlah untuk mereka permisalan atau perumpamaan kehidupan dunia, penghidupan dunia. Dunia ini janjane apa? Ya, kita hidup di dunia. Jelas ya. Itu kamain anzalnahu minas sama, itu seperti air yang kami Allah menurunkannya dari langit. Fahtalata bihi nabatul ard, kemudian bercampur dengan air itu tumbuh-tumbuhan di bumi ini, di tanah ini. Fa asbaha hasiman tadruhur riyah, kemudian menjadilah kering, serontok, disebarkan oleh angin, biur, habis hilang. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira, adalah Allah itu atas segala sesuatu itu berkuasa. Berkuasa. Dilanjutkan al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak, anak cucu dan seterusnya itu adalah perhiasan kehidupan dunia, penghidupan dunia, perhiasan.
kelihatan indah, bagus. Tapi wal baqiyatus sholihat, dan amalan-amalan yang soleh. Al-baqiyat kok diartikan amalan bagaimana? Al-baqiyat ini kan bakok itu yang kekal. Karena yang amal, yang kekal itu cuma amal, maka diartikan amalan-amalan yang soleh. Wal baqiyatus sholihat itu khairun inda rabbika, lebih baik di hadapan pemeliharamu. Sawaban akan balasannya, wa khairun amala, dan lebih baik akan jadikan amalan jadi cita-citanya nanti, tujuannya ke sana, ya sangat bagus gitu. Wa yauma nusariul jibal, dan di hari nanti kami menjalankan gunung-gunung, dijalankan oleh Allah. Wa tarol ardo barizah, engkau lihat bumi ini akan jadi rata, nampak semua. Wa hasarnahum, dan kami kumpulkan mereka. Falam nughadir minhum ahada, kami tidak meninggalkan di antara mereka seorang pun, tidak ada yang ketinggalan, semua dikumpulkan oleh Allah di mahsyar. Wa uridu, dan mereka dihadapkan ala rabbika, atas pemeliharamu wahai Rasulullah, sofan, berbaris-baris. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum, sungguh-sungguh kalian semua datang kepada kami sebagaimana kami ciptakan kalian awwala marrah, pada kali yang pertama dulu. Kumpulkan semua seperti awal dulu. Sebagian mengatakan masih telanjang dan seterusnya, ya. Sendiri-sendiri, furoda, ya. Kama khalaqnakum, ya. Bal za'amtum, bahkan kalian menyangka, allan naj'ala lakum mau'ida, bahwa kami tidak akan menjadikan untuk kalian akan tempat perjanjian. Menyangka tidak dikembalikan kepada Allah, menyangka mati sudah selesai. Wa wudi'al kitab, dan diletakkanlah kitab, maksudnya catatan amal. Watarol mujrimin, kemudian kau akan lihat orang-orang yang berdosa itu, musfikina mimma fih, mereka takut dari apa yang ada padanya, pada catatan amal itu sendiri. Wa yaqulun, dan mereka akan berkata, ya wailatana, wahai alangkah celakanya kami, mali hadzal kitab, kenapa kitab ini, catatan ini, la yughadiru, tidak meninggalkan shaghiratan, yang kecil, wala kabiratan, dan tidak pula yang besar, illa ahsoha, kecuali semua menghitungnya, mengumpulkan semua, dikumpulkan, catat semua, ya, dihitung semua, tidak ada yang ketinggalan secuil pun. Wa wajadu ma'amilu hadiro, dan mereka mendapati apapun yang mereka perbuat itu semuanya hadir, semuanya datang, ada. Walayat limu rabbuka ahada, dan tidaklah Tuhanmu mendolimi kepada seorang pun. Jadi marilah kita perhatikan, ya, hakikat dunia ini janjane apa? Kita hidup di dunia ini untuk apa? Mau kemana? Ya, orang sering kurang memperhatikan, ya, sering kurang apa? Memperhatikan gitu. Hidup ini, ya, saya perhatikan, ya, sejauh yang saya ini pergi, ya, pergi ya ke sana sing tidak terlalu jauh menurut saya, ya. Beda dengan orang-orang yang biasa ke luar negeri sampai tekan negara-negara di luar. Saya enggak, ya, paling di Indonesia. Indonesia pun juga tidak banyak, tidak jauh-jauh, ya. Tapi saya perhatikan itu, ya, orang itu yang ada apa, pokoknya yang penting ya golek duit. Nggih. Enggak tahu bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara begitu apa tidak? Nggih. Saya perhatikan, ya, nenggon kapal, ya, nenggon pasar, ya, nenggon gitu, ya. Ya kadang-kadang neng masjid gini, ya
Ya neng sing ngaji-ngaji gitu, tapi relatif sangat kecil. Ya. Nanti ya kalau kita lihat seperti kalau saya pengalaman saya di Solo ini. Kalau Jumatan kan masjid-masjid penuh. Ya, penuh. Merasa sudah cukup banyak. Tapi nanti begitu ada acara, misalnya ada karnaval gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sepanjang jalan berapa kilometer itu mau nyabrang saja susah. Wah, banyak sekali ternyata. Dibandingin sing wong nang Jumatan masjid-masjid, wah ruane apa-apa nih, belas. Apalagi nanti tahun baru, malam tahun baru, wah rame sing totat, wah Masya Allah, Masya Allah. Ya, gitu. Itu yang terjadi ya, di mana-mana orang pokoknya sing pokok golek duit. Apakah memang begitu? Ini yang jadi masalah. Ya. Nanti mari kita renungkan bareng-bareng. Ya. Ada istilah orang pinter, ada istilah orang bodoh. Nggih. Siapa yang pinter, siapa yang bodoh? Ya. Gitu. Kalau orang-orang pada umumnya ya pinter, pokoknya pinter ya sekolah, tekan dhuwur, tekan mbuh, tekan mencit kono. Pasca sarjana winter, lihat dik jadi dokter, urik. Kira 250.000, 5 menit. Kita duit sakeh. Sik kalah karo sing bangsane, kuwi apa? Wah bangsane sing internet kuwi, jarine masuk terus blong, mbuh carane mlebu duite piye. Sampai duit itu ora iso diitung. Nggih. Berapa triliun, berapa ini ya. Nah, sekarang itu orang pinter apa orang bodoh? Nah, saat ini gimana? Nggih. Silakan nanti direnungkan itu orang pinter apa orang bodoh. Nah, gitu. Nah, sekarang silakan nanti ya direnungkan lagi. Anggap saja orang itu kerja, apa sejarah sapa bangsane Bill Gates, wong sapa duite mbuh pirang ribu triliun, ora nganggo hitungan. Ya. Nah, sekarang perhatikan ini kalau orang kerja misalnya terus dapat tambah ke. Anggap saja misalnya 1 triliun mbuh piro duite ora iso ngitung. Ya. Anggap saja begitu. Terus dia bisa memanfaatkan seberapa waktu hidup di dunia? Yang dia pakai seberapa, lantas yang lainnya untuk apa? Dia kerjanya mungkin kerja keras di sini, kerja pakai otak, pinter, Kalau dokter yang dokter spesialis pengen munggah, ya paling meriksa gitu. Pokoknya nganggo korupsi, nganggo apa, ya duitnya sakeh. Tapi urung apa-apa, belum apa-apa dibandingi bangsane iku itu wis ora apa-apa nih blas. Jadi dokter-dokter ngantek triliun-triliun wis ora enek, blonjone piro. Kerja sehari, anggap saja misalnya satu pasien 250.000, oleh pasien 100, 100 kakean jare ra oleh. Kuwi yen kokean kebanyakan itu meriksanya kurang teliti dan seterusnya sudah diprotes harus bayar sekian. Anggap sajalah oleh 100 ping 250.000 berapa? Sampeyan iso ngitung ora? Ra iso ngitung ya wis, balik SD kelas 2. Ya, berapa dibandingkan yang itu triliun-triliun ora apa-apa nih Blas, belum ada apa-apanya. Ya. Anggap saja yang paling top tadi, satu hari misalnya dapat 1 triliun ngono ae. Sedina oleh 1 triliun, akeh to? Nggih. Anggap saja gitu. Ya umure 100 tahun berarti 100 ping 300 swidak ping 1 triliun. Wis mbuh ra iso ngitung. Anggap saja begitu. Iya. Tapi yang dia pakai berapa? Yang dia manfaatkan berapa? Ya. Kalau mau dia makan apa? Berapa yang dia makan? Mau makan berapa lama sih? Berapa banyak? Ya. Mau bersenang-senang masalah ini pupung senom. Maaf yang bagian suka sama perempuan, main perempuan, mau berapa perempuan? Yang mau dimakan, sopir mau dimakan. Yang mau kerjakan itu berapa?
Iya. Selebihnya untuk apa? Umurnya berapa tahun? Dia berarti yakin uang mesti mati. Tidak ada seorang pun yang tidak percaya kalau dia mati. Renek ceritane. Sing kaya sing mesti ada malah ini jadi apa jenderal apa pesan kuburan. Yakin kalau akan mati. Gitu kan? Ya. Sekarang dipikirkan, yakin kalau dia akan mati. Terus yang dia manfaat selama hidup ini berapa lama? Berapa persen yang dia pakai? Iya. Memang satu hari bisa menghabiskan makan 1 miliar. Tidak ada. Iya. Arep mangan sing gampane maaf beli gengsi, arep jajan sing jare regane sing pokoke sing larang sing ngono ae. Entek 1 juta sehari. Mungkin juga enggak, iya. Walaupun sing gengsi-gengsi mbuh ngono-ngono, ya. Itu kalau dia makan. Selebihnya semua nanti sudah itu dia mati kembali sana. Itulah di sini Allah membuat perumpamaan dunia ini kayak air yang turun dari langit, ya. Turun dari langit, tumbuh-tumbuhan hijau seger, melimpah ruah, buahnya banyak. Tapi sebentar kemudian daunnya kering, rontok, habis, sudah selesai. Habis itu semua. Gitu. Kalau itu yang terjadi, ya, itu wong pinter apa wong bodoh menurut saya. Nanti sama perhatikan, pinter apa bodoh orang begitu. Kerja keras, wah, semua sampai punya triliunan tadi, tapi kemudian dia mati terketek, sudah ditinggal semua. Ya. Apa yang akan terjadi sesudah itu? Gitu. Padahal di sini kan kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu atas segala sesuatu berkuasa, semua berkuasa. Nah, dilanjutkan lagi, al malu wal banun, harta yang triliun-triliun tadi kalau ada, dan anak mungkin termasuk anak buah, anak cucu dan sebagainya atau anak buah. Punya anak buah yang banyak karena jadi pemimpin orang nomor wahid di satu negara, ya. Bahkan sebagian pengen menguasai dunia mau dikuasai sendiri, sudah, ya, maunya. Tapi apa sejarah yang sudah lewat? Ya. Kalau yang dulu belajar sejarah dunia ada namanya Hitler, sampai lagi yang sopo sing Jepang, bangsane bungsu pengen jadi kuasa dunia itu. Sudah lewat sekarang, sudah habis. Kalau kelas nasional ya seperti misalnya tempo hari yang sudah Pak Jenderal Soeharto yang sudah lewat, ya. Sekarang apa sejarahnya? Sudah. Ya. Nah, kembali ke situ, jadi apakah itu orang pinter? Ya. Nah, untuk itu makanya kalau kita kembali kepada Al-Quran, kembali kepada Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah patokan, itulah batasan siapa pinter, siapa bodoh, siapa kaya, siapa miskin. Itu adalah kembalinya kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, di sini al-mal wal banun semua itu zinatul hayati dunia, iya. Perhiasan penghidupan dunia. Di dunia iya, kelihatan indah, punya anak. Yang satu jadi insinyur sopo, yang satu opo neh wis bangsa ya orang-orang top lah gampangnya gitu. Merasa bangga sudah. Di dunia ya bisa dibanggakan. Tapi Allah nyatakan wal baqiyatus sholihat, amalan-amalan yang baik, amalan-amalan yang soleh itu khairun inda rabbika, lebih baik di hadapan pemeliharamu. Sawaban akan balasannya wa khairun amal, yang dicita-citakan jauh lebih indah, ya, gitu. Itu sebabnya maka ini marilah kita tahu, kita yakini apa sebenarnya hakikat dunia ini sebenarnya apa, ya. Bagaimana kita mensikapi dunia ini, ya, gitu. Itu yang penting, ya. Bagaimana kita mensikapi dunia ini. Kalau Ali bin Abi Thalib mengatakan, dalam sebagian riwayat dikatakan itu ya, al-malu wal ban itu harsud dunia.
Harta dan anak itu ya cara tanaman hasilnya di dunia, harsud dunia. Jadi ada tanah ladang yang hasilnya dipetik di dunia. Itu kata Ali bin Abi Thalib wallahu a'lam ya. Wal a'malu sholihah, sedangkan amal soleh itu adalah harsul akhirah. Tanaman yang nanti hasilnya akan dipetik di akhirat. Nanamnya sekarang tapi nanti hasilnya di akhirat, bukan di dunia. Nah, gitu. Waqad yajma'uhum Allah, sebagian yajma'uha, sebagian yajma'uhuma Allah li aqwamin. Kadang-kadang Allah mengumpulkan keduanya, tanaman dunia akhirat itu untuk banyak kaum. Ada orang-orang yang mendapatkan dunia dan akhirat, ada. Iya. Insyaallah, ya. Misalnya kayak kalau tadi siapa di surat Al-Kahfi ada Dzulqarnain, ya. Banyak dua, katanya kuasanya ke arah sana, kuasa semua. Top. Nabi Sulaiman misalnya, Masya Allah, ya. Sampai berdoa, ya Allah, jangan berikan ini kekuasaan seperti yang diberikan Nabi Sulaiman. Sampai Rasulullah waktu nangkep jin, ditangkep, dicencang nang masjid, katanya nanti kalau sampai tiang banyak orang bisa lihat. Cuma ingat doanya Nabi Sulaiman, jangan diberikan yang seperti itu ya, harus dilepas. Ya. Sampai menguasai jin-jin, tidak cuma manusia. Jin-jin dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Kekuasaan yang Masya Allah, luar biasa. Itu rupanya yang ini salah satu atau sebagian dari yang dikatakan oleh Ali. Waqad yajma'uhumallahu liaqwamin. Allah mengumpulkan untuk satu kaum sebagian. Untuk keduanya, harsa dunia warhasal akhirah. Nah, gitu. Nah, untuk itu makanya kita akan tinggal bagaimana sikap kita terhadap dunia ini. Kita harus bagaimana? Ngono. Ya. Kita harus bagaimana? Apa kon ngaji terus ngono wae? Ya. Sebagian sahabat itu Masya Allah serakober nyambut gawe belas. Serakober nyambut gawe. Kalau siang puasa terus, kalau malam sholat terus. Kayak misalnya Abu Dzar, kemudian Abdullah bin Amr, ada beberapa sahabat itu gitu. Masya Allah, Masya Allah. Tapi ternyata juga tidak dibenarkan. Ya, sebagaimana nanti Bapak sekalian baca di kitab Sahih Bukhari, ya antara Muhajir dan Ansar dipersaudarakan. Ya, salah satunya Abu Darda diberangkat dengan siapa? Salman Al-Farisi. Dipersaudarakan, Insya Allah. Ya, karena saudara ini yang memperhatikan. Nanti Bapak juga gitu ya. Kalau ada kelompok-kelompok itu, anggap saja ini saudara. Ya, dipersaudarakan. Ya, bagaimana tolong menolongnya. Ya, saya beri contoh kecil saja. Salah satu saja. Gue contoh, kokian contoh Rasidah Dodol jadi. Ya. Iya, ini antara Abu Darda dengan siapa? Salman Al-Farisi, Masya Allah. Terus satu saat Salman ini datang ke tempatnya Abu Darda. Lihat istrinya, cara bahasanya ngelombrot, ora dandan blas. Kaget, loh. Nek cara kene mungkin ngono nggih. Kok ora dandan ngene-ngene. Apa jawabnya? Dulurmu ki lho, Mas. Wis ra butuh donya blas. Yen awan poso terus, yen bengi salat terus. Serakober nyenggol bojo cara tutukne gitu. Blas. Ora perlu dandan lah ngopo. Ya. Subhanallah. Berita gitu tidak kok terus ditelan mentah juga enggak. Salman ini datang siang-siang teko untuk tabayun cara bahasa kita, tabayun siang, datang moro tamu, Masya Allah, moro tamu, sugui langsung tamu biarin, ayo makan, sudah silakan makan, saya puasa, ya menghormati tamu diberi hidangan, tapi dia puasa, saya enggak makan sampai kamu makan, lu sing di rumah dipeksa suruh makan, oh ternyata benar berita dari istrinya itu benar. Makan, tidak saya puasa, makan, pokoknya tidak makan, dipaksa makan, Insya Allah. Tidak berhenti situ, malam
Malam apa datang malam-malam. Malam nginep. Masya Allah. Sampai kira-kira sempat gitu enggak dengan teman-temannya itu kerjasamanya gitu? Ya, satu kelompok itu kira-kira sampai gitu apa enggak? Ini saya beri contoh loh, untuk ambil pelajaran saja. Iya, bisa ada ambil pelajaran. Bagaimana untuk ya namanya kekeluargaan, namanya bersaudara itu bagaimana? Padahal tidak ada hubungan kerabat, dipersaudarakan oleh Rasulullah Sallallahu antara muhajirin dan Ansor. Wah, rakatnya lebih kuat dari saudara, kenceng banget. Karena Rasulullah yang mempersaudarakan. Malam ya gitu, bermalam. Begitu habis sholat isya tidur, langsung ini bangun. Abu Darda bangun sholat, mau yang malam sholat. Berarti benar ya omongannya ngono. Iya. Cekel tidur. Yo par sholat tidur. Sholat terus, tidur sebentar bangun lagi. Tidur sampai sudah sepertiga malam yang terakhir. Ayo sekarang kita sholat. Sekian malam terakhir. Sholat. Gitu. Proteslah orang gampangnya. Mosok warga ibadah ra oleh. Sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabnya? Sodako Salman. Bener Salman kui. Bener Salman kui. Hei Abu Darda, kamu punya mata itu punya hak untuk tidur. Nah. Terus apa? Diri kamu punya hak. Kalau kamu gitu terus poso terus lama-lama awakmu loyo. Iya. Dan seterusnya. Ya. Istri kamu punya hak. Istriku ndek bojo, anak wong kamu lamar serata urusi blas ngono. Punya hak, berikanlah haknya. Sampai seperti itu. Ya. Makanya ini ya dalam kehidupan kita ini kadang-kadang dalam rumah tangga bagaimana kita saling menjaga. Misalnya ya ini seorang bapak percaya ini sudah tua, ya sudah tua, sudah punya anak, punya cucu. Cucu saya baru 35. Ya, punya cucu ya. Terus bagaimana kalau anak kadang-kadang anak dengan orang tua masih satu rumah, kadang-kadang gitu. Bagaimana? Suruh rumah dhewe ya wis rasa ngurus-ngurusi ngono ngene. Ya. Ya, terus batasannya ya apa? Ya. Apa batasannya? Iya. Apakah kalau sudah rumah tangga sudah itu gede pokoknya mikir dhewe mbuh ra roh apa ngono. Iya. Nah, lihat saja bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Bagaimana banyak contoh Rasulullah bagaimana ya. Pernah ini itu siapa namanya? Fatimah, putrinya sendiri. Putri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namanya sambat giling gandum sendiri. Bayangkan cara sekarang anak presiden giling padi dhewe. Kira-kira gimana? Ya. Ya, Rasulullah itu anaknya gitu. Sambat kan ngapal-ngapal gini. Terus ada yang pembagian budak. Sekarang budak terus ini apa? Ternyata apa? Berapa dapat budak? Ya, sowan. Pak ini sambat jare ini sama suami mbak. Itu ya gampangnya lah sambat, mbok dikasih satu lah ngono kan menyudo pekerjaan gini untuk giling biar ra ngapal-ngapal gini. Ya. Gitu. Kebetulan tidak ketemu Rasulullah, ketemu sama istrinya. Begitulah diceritani, tadi ada tamu gini apa ini putri sampean gini. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Malam-malam datang ke rumah. Ali dan Iswatnya sudah siap tidur. Rasulullah masuk datang, maunya beranjak bangun, enggak usah bangun, sudah. Beliau duduk di tengah-tengahnya. Kamu tatanya begini. Diajari apa kamu tidak mau? Cabri yang lebih bagus dari itu ada. Lebih bagus daripada punya budak gini. Ternyata apa? Dikokon tasbih, tahmid sebelum tidur, habis sholat terus gini. Ya. Itu katanya lebih bagus dari itu. Soal budak ini mereka lebih penting. Orang-orang yang miskin masih banyak. Gampang ini keluarga ngalah, subhanallah. Ya, gitu.
Makanya begini ya, Pak kan. Jadi walaupun sudah keluarga, walaupun sudah namanya keluarga ya tetap saja kita ada kewajiban untuk amar ma'ruf nahi mungkar terus ya itu. Sempat juga Rasulullah malam-malam bangun, apa sih yang muncul dari fitnah-fitnah ini? Ya, bisa jadi orang yang di dunia ini berpakaian, ternyata di akhirat telanjang. Suhaibal hujurat, bangun, sholat. Membangunkan istri-istri beliau untuk supaya bangun sholat malam. Kenapa? Rupanya seiring dunia semakin meningkat, iman semakin menurun. Fitnah semakin banyak. Ya, gitu. Itu ya. Makanya ini kita sering dapat problem bagaimana ya. Di mana-mana saya lihat itu ya walaupun kita punya alhamdulillah kalau dulu di awal-awal dulu Masya Allah ya semangat dari para bapak-bapak ini terutama dari Jawa Timur ini. Saya sering menyampaikan tentang sejarah berdirinya ma'had. Ya, sejarah berdirinya ma'had, terutama sekali yang mendesak bapak-bapak dari Jawa Timur ini. Sudah kita ngaji, penting pokoknya Quran hadis, penting pokoknya akhirat. Terus anaknya sekolah di mana? Sementara di luaran, Masya Allah, pelajarannya begitu. Terus lingkungannya sudah ini bagaimana kita ini ada yang pondok-pondok yang sudah bagus-bagus pondok-pondok ternyata pondok-pondok yang diajarkan ya ilmu-ilmu alat sudah nahwu sorab ngene ra ngerti Quran ngerti ning kok nek wis nggo alat engko iso macul dhewe ngono gitu maunya begitu kita maunya tidak begitu kok ngerti Quran hadis alat ya nanti ya sambil jalan bareng lah ya nggo pacul nggo warid nggo ini ya langsung macul ora kok gua pacul tok. Nah, gitu akhirnya bikinlah kita ma'had. Ya. Tapi ternyata sesudah lulus juga kadang-kadang astagfirullah ya. Sorokane nandur mestinya dengan harapan nanti anak saya tak ulangi gen pinter nek pinter melanjutkan Melanjutkan perjuangan orang tua kan tujuan gitu mestinya. Nggih. Saya yakin bapak-bapak begitu. Seperti saya juga. Ya. Saya kalau di Solo sana sih gitu, mulai membuat MI, pertama kali saya sendiri sama adik saya, wisata Suri itu, ke sekolah MI, sananya diulang dewe, engko nek ngilmune dhewe entek ya wis, gampangnya gitu, sak ngertine Quran hadis diulangke, serasah ning MI rasa sekolah rono-rono pokoknya diulang dewe. Alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan, ya. Maunya ya nanti anak-anak kita itu kalau sudah gede melanjutkan perjuangan kita. Nggih. Bahkan kalau di Solo ini ya, ini orang-orang yang anak-anak yang hafalannya 15, kalau tidak salah 15 juz ke atas, diwajibkan oleh Ustadz untuk ngimami sholat gantian, maghrib, isya, subuh itu kalau Ustadz tidak ngimami itu. Ya. Yang tidak mau serang dalam agamanya semetuwo. Ini diatur kok iki sekolah yo manut karo Pak Kiai. Ya, gampangnya gitu. Itu bukan kok memberi beban ndak, memberi kesempatan. Kamu itu punya ilmu itu harus dimuliakan. Ditempatkan pada tempat yang semestinya. Lalu nanti di masyarakat yang ngimami itu harus bisa. Mosok ono dadi lulus ma'had arep mulang arep khutbah rawani lho kujurane. Ya. Ojak ngaji ngene males. Lah kenapa? Ya, justru tujuannya kan tujuan orang-orang tua dulu saya yakin dari yang paling mendesak orang Jawa Timur sini. Di Ustadz Slamet dan ya, itu terutama salah satunya beliau ini yang kenceng, Masya Allah anak kita gini. Terus bikinlah ma'had itu. Ya. Nah ini tentunya kan ya kita punya harapan jadi kita nanti kita sudah semakin tua apalagi ini Masya Allah ya. Di beberapa hari-hari ini sering kita dengar ada orang meninggal, termasuk Al-Ustadz, ini karena besan beliau meninggal, ya, sekarang takziah, hari ini tidak bisa hadir di sini. Ya, saya harus diminta untuk menggantikan. Ya, nah gitu. Ini orang meninggal, tidak peduli muda apa tua apa masih itu, tidak peduli, sudah. Waktu dipanggil, sudah. Iya, gitu.
Itu kan artinya jadi peringatan buat kita sewaktu-waktu harus siap menghadap kepada Allah. Ya. Apa cah nom-nom sudah lulus ma'had, sudah punya ilmu, tidak mau melanjut, tidak mau belajar, tidak mau mengajar, mau kemana? Kan gitu. Ya. Jadi ya orang-orang tua jangan kalau ini sudah punya anak, walaupun punya anak, punya keluarga, ternyata Rasulullah juga masih, cara bahasanya masih cawe-cawe ngandani. Sebab ini masalah amal soleh ini terus, ya seumur hidup. Tidak hanya keluarga beliau saja, juga orang yang lainnya. Terutama sekali keluarga beliau sendiri. Jadi orang tua ini ya, kalau seperti saya ini orang tua punya anak. Kalau anak memang anaknya kurang, ya didatangi, diparani, dinasihati, sudah. Ya, apalagi serumah. Ya, gitu. Jangan sampai kita nanti punya nyekolah pinter-pinter tiba-tiba tidak melanjutkan. Nah terus yang dilanjutkan apanya? Artinya kalau itu masih anak-anak belum mau melanjutkan, berarti ya salah kami, mulang rong tutup. Ya, mengajarkan akidah itu belum bisa masuk di dalam hati. Sebab saya ngajar akidah sudah beberapa puluh tahun. Salah satunya ada konsekuensinya apa? Konsekuensi dari orang mengucapkan la ilaha illallah itu adalah hanya menyeru kepada Allah. Maksudnya apa? Menyeru manusia untuk taat kepada Allah. Terus dakwah lah gampangnya, terus. Ya. Kewajiban saya lagi dari ma'had cuma 2 tahun. Kewajiban dari ma'had 2 tahun. Lulus 2 tahun harus gampangnya dakwah dimanapun sudah. Sudah 2 tahun sudah terserah. Tapi kewajiban dari Allah enggak. Tidak cuma 2 tahun, seumur hidup. Ya. Kalau tidak, saya ini sudah pensiun kemarin-kemarin. Setua kok. Soalnya dari pegawai negeri umur 60 tahun jadi guru sudah pensiun. Ya. Kalau jadi dosen ya 65 tahun sudah selesai pensiun. Kecuali kalau profesor jadi sak kuwate jadi. Ya. Wallahu alam, ya. Gitu. Saya sudah 65 tahun lebih, sudah 70 tahun lebih dunia pensiun. Ya. Kalau boleh pensiun, pensiun. Tapi tidak begitu. Bagaimana sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memaksakan diri, pokoknya harus mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, harus begitu. Saya beri contoh, ya. Ada Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas itu orangnya cemburuan, cemburuan. Sampai waktu turun ayat itu, kalau ada orang berzina harus datangkan 4 saksi, ya. Itu. Sampai tanya Rasulullah, kalau ada seorang suami lihat istrinya dizinai orang, cari 4 orang saksi. Oh iya, wah padahal sebelumnya dia bilang, pokoknya saya lihat istri saya bersama orang lain, oh tak babat habis, sak bojone sisan, babat habis. Oh saking cemburunya kuat. Tapi karena Rasulullah harus paksa, iya. Paksa, oh ya sendiko, pokoknya harus mau. Tidak mengikuti nafsunya, babat ya enggak. Ya. Itulah aturan Allah harus diterima. Walaupun berat seperti apapun, kerjakan. Subhanallah. Itulah Sa'ad bin Abi Waqqas. Ya. Gitu. Jadi semua yang ditetapkan oleh Rasulullah itu yang dikerjakan. Itu ya, jadi ini ayat-ayat ini ya saya ulang ini kan teorinya begitu. Sekarang pelaksanaannya di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Lah itu yang perlu ya. Kita bagaimana dengan warga? Jangan sampai kita di anak sudah sekolah ke pondok lulus ini, bagian malah meledat, ra kuat ini sudah. Ya. Lah monggo. Ya. Kalau sampaikan sama anak-anak itu ya. Saya kadang ngajar anak-anak itu saya beritahu. Anak dulu masuk ma'had niatnya apa? Niatnya apa ya? Sebagian dipaksa orang tua. Untuk sampai dipaksa orang tua, boleh apa enggak? Iya, saya sampaikan dipaksa orang tua itu bagaimana? Menurut saya, oh bener orang tuamu berarti apik. Kok apik bagaimana? Dipaksa mlebu swarga masa ora apik? Kan bagus. Ya. Anak kecil kan belum punya tujuan ngene-ngene, jadi pasti tidak apa-apa. Cuma sekarang sudah belajar ngerti ayatnya dia dalilnya gini, jangan paksa orang tua diguwang, tidak perlu lagi. Segede kok semikir. Tidak boleh ada lagi dipaksa orang tua. Sudah gede sudah mikir sendiri, tidak mau ya.
Harus apa? Dengan sukarela, tidak boleh atas paksaan orang tua, tidak ada. Sudah dapat ilmu, iya. Nek urung tinggi ilmu ya, sini orang diarahkan sama orang tua bener, niatnya baik kok. Nah, gitu. Ya. Itu yang saya sampaikan pada anak-anak seperti itu. Ya. Makanya kalau ini juga nanti ternyata lulus kon mulang ogah-ogahan ngene-ngene sewalesan opo dari pekerjaan dari ini dari itu, ndak ada gitu ya. Itu. Nah, jadi kita masih belum bisa memahamkan kepada anak-anak. Ya memang ya itulah manusia bisanya hanya apa? Berikhtiar. Soal jadi mau atau tidak mau memang itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Makanya ada istilah katanya apa? Taufik itu dari Allah. Ya, dapat taufik dari Allah. Ya sudah, serahkan saja kepada Allah. Gitu. Ya. Nah ini ya, itu sebabnya juga makanya begini Bapak-bapak, Ibu dan sekalian, kalau di dalam kelompok-kelompok juga ya. Kalau tadi saya berikan contoh soal Salman dan siapa? Abu Darda. Ya. Nah di kelompok bagaimana ya? Yang kadang-kadang saya ulangi ini saya tidak bisa cerita juga saya kalau saya polos-polos saja. Nggih. Jangan dianggap nyindir ya monggo mboten nggih monggo ndak apa-apa ya. Dalam kelompok-kelompok kadang-kadang kita bagaimana kerjasama dengan baik. Ya. Terutama sekali misalnya kita nyekolahkan anak di ma'had. Ya. Anak-anak kita di ma'had. Di ma'had yang jelas ma'had ini dengan bayaran yang ada itu jelas tombok. Gampangnya gitu. Ya. Tapi bagaimana kita kerjasama. Ya. Maksud saya bagaimana ya. Sebab yang punya kewajiban itu adalah orang tua pada asalnya. Ya, kewajiban untuk mendidik anak itu pokoknya orang tua. Gampangnya kalau orang tua itu sembodo, tak ulang dhewe nang omah, tak ajari Quran hadis, monggo, ndak apa-apa. Rasa sekolah rono rasa aja pokoknya diulang dhewe. Berakhlak baik, oh bagus kalau memang mampu. Ya. Kalau enggak ya. Nah, cuma kalau kita mau minta tolong kepada orang-orang ini terus ini ya mestinya untuk makan ya sampean bayar makanannya. Lah makan anak dhewe makan dibayar piye? Ya. Oh, untuk makan saja kadang-kadang nomboki kok. Oh, jangan nombok disaun, wis pokoknya mahat biar nanti Semangat itu sudah berat untuk mencari guru, mengajarkan dan sebagainya. Beban untuk soal finansial gini-gini ya biar nanti wali murid kerjasama di kelompok-kelompok maksudnya gitu loh ya. Dibicarakan bahkan di kelompok sana ya gitu. Nah, bahkan saya mensarankan kalau saya sendiri ya mensarankan begini. Saran saya ya ini terhadap saudara-saudara kita di kelompok kita kerjasama itu ya. Itu bagaimana ya? Secara umum kan kita ini rata-rata orang-orang ekonominya apa? Menengah ke bawah. Isial jari bukan menengah ke bawah, bagian bawah ke bawah. Bahasa saya gitu ya. Terus terang kita lihat ya sebagian daerah itu isinya apa? Bangsanya bangsa tukang kayu, tukang batu atau enggak ya laden ngono-ngono ya. Nah, terus cara hitung-hitungan, saya sendiri kadang hitung-hitung sendiri, dihitung. Cocok ra cocok ya mbuh. Anggap saja misalnya jadi tukang lah, gajinya berapa? 125.000 misalnya. Ya. Apa sampai 150 ya. Kuwi ya kentang rodok pinter ya 150 sing orang pinter mungkin 130 120 misalnya gitu ya. Gitu. Atau ya paling mungkin bagian laden mungkin 100 apa 100 punjul sithik. Bu ngebis kok karek 100 misalnya. Kerja sebulan kelong ahad perai 4 kali ya 24 kali lah, 24 kali kalau 100 ya paling 2,5 juta. 2,5 juta yang di anak yang mahat cacai papat ya gini. Gini piye ngono ya. Mesti kurang. Lah kan gitu masalahnya, iya. Lah wis kurang malah kerjane aras-arasen kok sering ra mlebu. Ya mesti ae dadi bebanan kan gitu ya. Nah, maka saran saya kan begini, sampean lihat saudara-saudara kita bagaimana memanage ekonomi ya. Kalau memang manage ekonomi sudah benar, memang terpaksa kurang karena memang Allah menetapkan begitu, ya kamu bantu saja. Sing di duit bantu. Duit berang-berang triliun kayak tadi saya ceritakan tadi, ya ditinggal prung ngono wae ilang blas.
tidak dibawa kok. Gunakan saja untuk itu. Menurut ya. Kalau memang memanage-nya sudah benar, tapi yang manage-nya salah. Harus jadi tukang kejane ngene terus seminggu perai, kesel. Ngene tok. Lah kowe butuh bayar anti duit apa gak kesel ndek anak ning mahat kon bayari sapa? Ya, kerja, bismillah kalau semangatnya kuat nanti insya Allah banyak sehatnya. Semangatnya kuat, tidak apa-apa. Kerja. Ya di menit untuk belanja juga gitu. Belanja ora cukup bagaimana? Ya jangan kita ngomong lah kalau esuk ming tuku soto mawon tuku soto. Lah tuku soto wong siji 10.000 sing paling murah. Nggih, sampean wong 5 50.000. 50.000 sak sarapan tok. Sedina 150 sampean belanjane 100 ya. Tombok ngalor ngidul mesti ae. Ini namanya kan momennya tidak benar, ya. Tuku aja sayuran perlu nandur dhewe nang kebon ngono sudah gitu. Dicukupkan, cukup bisa insya Allah dengan izin Allah. Bahkan sahabat loh dikongkon perang, disuruh perang dikai sangu. Sampai di tengah jalan sebagian bekalnya habis. Habis. Kalau bahasanya mungkin menipis bagian habis. Habis bagaimana? Padahal tujuan yang dicapai masih jauh. Aduh kono. Oleh komandannya apa? Kumpulkan semua. Sing duwe sithik sing duwe akeh kemo dikumpul jadi satu, didum padha. Makan kabeh tidak semua. Sampai sehari dijatah 1 biji kurma. Sampai nama oleh rasa harapan gremeng. Nggih to? 1 biji kurma arep perang jihad. Subhanallah. Ya. Sampai tekan pinggir laut habis bis. Renek sapa ngene. Apa ya ndonga apa kita punya Allah ndonga. Subhanallah. Tiba-tiba apa? Oleh Allah diuncali iwak. Gede banget. Blang. Wah, besar. Dimakan orang 300 selama 18 hari. Bayangkan. Sampai lemu-lemu neh. Kemarin sampai subhanallah. Jagake kepada Allah. Ya. Nah kita sempat enggak gitu. Artinya maksud saya gini ya. Bagaimana mengatur memanage ekonomi kita sesuai dengan sesuai dengan penghasilan kita. Hasil sebenarnya dicukup-cukupi ya niso. Ngono lho, diusahakan. Kurang ya usaha apa kena gitu dan sebagainya minta kepada Allah. Nanti Allah akan memberi insya Allah. Ya. Apa yang sudah nukang kesel, bengi nyambi, kadang-kadang dulu pernah di Solo ada sudah anggeng niko, cara wong Jawa bedake golek kecukupan itu siang kerja jadi tukang batu. Merasa kurang karena anaknya sekolah di Mahat ini membayari rekoso, malam ngelembur apa? Ngojek. Tapi ternyata memang rezekinya ya sak mono-mono wae. Saking wis kekeselan awan jembang bekerja bengi-bengi terus ngene mulih nabrak uang des. Leh nglumpukke apa? Ngumpulkan untuk ngojek tadi nggo nambahke ora entek. Iku apa ngerti ngono ya bengi rasa kerja turu ngene ngono ya sak mono kuwi rezekine ngono. Iya, direwangi ngene tiba ya gur entek nggo nambahke orang yang ditabrak karena sakit itu. Yang ngerti, makanya tidak tahu usahanya begitu. Subhanallah. Ini ikhtiar ini kan dihargai, gitu loh ya. Artinya semangatnya kan ada, begitu. Itu yang penting ya. Ikhtiar, makanya ini saya ulangi ya kalau ini momennya sudah benar ya monggo. Ya yang punya kelebihan dibantu sajalah. Tapi kalau momennya tidak benar ya diajari cara memanage biar cukup bagaimana. Sebab dari banyak orang itu ada sebagian yang sebagian penghasilannya itu lebih sedikit tapi ternyata cukup. Ada yang penghasilan lebih besar tapi tidak cukup padahal keluarganya kurang lebih sama misalnya. Ini kan salah memanage saja. Iya. Itu diajari cara memanage-nya gitu. Sebab saya sering memberikan semacam gambaran ya. Lah wong arep nulungi wong kono kendile borot ya dijoki pira-pira entek. Nggih. Loh, punya ceret apa kendil borot, bolong gitu loh. Dijoki ya
Ya tambalen sik kono. Ya, kendilmu tok tambal, nah terus tak ketok joki. Tok joki tok ora tok tambal. Ya ora nek enteke ngono. Ngono lho. Tapi nanti kalau ini sudah ditambal rapet, ya tadi kalau memennya sudah benar ya, ditulungi tambahi. Insya Allah jalan longgar. Podo penake ngoten lho, podo entenge ngono. Tapi kalau membantu sing dibantu saya enak ngene ya, apalagi maaf sing bantu itu lebih ekonomi lebih sedikit dari yang dibantu. Wah, lagi rak jeneng kewalik-walik. Nggih. Artinya orang yang ekonomi hasilnya lebih besar tapi tidak cukup dibantu oleh orang yang ekonominya sedikit bantu. Kuwi rak jenenge kewalik ngono kuwi. Kita salah manajemen artinya gitu loh ya. Ya jangan begitulah. Ya, gitu. Nah, jadi kita memang ini hidup untuk ada biaya. Ya padahal sebenarnya catatan dari Allah sudah ada. Jadi rezeki itu sudah ada, longgar miskin sudah ada. Ngapain kita harus kerja gini gitu dan sebagainya. Ya. Ya kerja apa namanya? Takdir itu ada, ya harus yakin 100%. Cuma kita kan tidak tahu takdir kayak bagaimana, tidak tahu. Kita kan ikhtiar saja, ikhtiar. Kalau ikhtiarnya sudah benar ya sudah selesai. Itulah yang dilihat oleh Allah Ta'ala. Ya. Tapi kalau memang masih kekeliruan dan kekurangan, ya kita terima saja masukan-masukan dari saudara-saudara kita. Ngerti lho maksudnya? Iya, gitu. Nah, kemudian juga yang kadang-kadang jadi problem ya di masyarakat ini, ya di mana-mana saya kira di sini sana padha wae, ya. Kalau ada orang kadang-kadang apa istilahnya digawe, nggih. Berarti digawe nggih. Digawe apa waliman apa lah ngono pokoke rame-rame ngono. Aduh kadang-kadang malah ada sebagian malah kurang gawean apa ulang tahun ngono. Iya. Umur 70 nggo lilin gede-gede 7. Oh, suarane panjang umur nanti kempus. Ya ngopo cah tuwek-tuwek umur 70 tahun nyebuli lilin ya karepe ya ngopo. Iya. Anggap saja ini yang dianggap katanya nyunah. Ya, tolong nanti di awal saya sampaikan kalau kita berbuat hendaklah kita ikhlas. Nah, nanti sampean coba perhatikan kalau sampean lagi digawe nggih waliman ngono kae. Ngundang sing diundang po wong 1200. Sing diundang seorang. Terus persiapan ininya sampai ora cukup seminggu. Sampai tanggane sing Pak tukang wah ora sida kerja. Ngewangi dulure seminggu. Ora nyambut gawe padahal butuh duit jane. Repot to ngerepot-ngerepoti liyane astagfirullah. Iya. Nah, sampean sekarang dipertanyakan, ya. Kuwi janjane sampean ngikuti sunnah golek ganjaran apa golek apa? Ah, ngoten. Tanya diri sendiri. Nggih, ndak usah nyalahkan orang lain. Lihat saja kepada dirinya. Jane iki golek apa sampean? Iya. Gitu. Oh, mosok wong kok nyelekutis itu ketok. Oh, ketok gen uang, ketok uang ngono kuwi terus ben apa? Memang oleh ganjaran ya oleh uang, oleh ganjaran. Kalau enggak lah ngapain? Ya. Dan itu banyak yang melakukan. Astagfirullah. Iya. Nah, makanya ini ya, ini bapak-bapak sekarang terutama sekali yang kebetulan jadi apa istilahnya orang di depan, dituake apa sesepuh. Ini kan dilihat orang lain. Apalagi seperti saya gini ya. Ya tuwa ya kadang-kadang dadi guru mulang ngaten iki ya. Gelem ra gelem disawang wong, bisa tabuyan mantu piye. Saya sudah mantu berkali-kali juga. Ya, rata ngundang sampean. Karena saya mau undang-undang bingung, sing tak undang sapa. Muridku tak undang kabeh engko bingung larang golek daleke ngendi. Malah rasa diundang wae. Ya. Nah, bukan itu sebenarnya, tapi kita lihat ya perlunya apa, ya. Kalau perlunya memang mengikuti sunnah, bahkan lihat sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sudah menikah berapa kali? Banyak kali sudah. Ya, waliman sudah berkali-kali. Yang paling mewah itu nikah dengan Zainab. Yang dinikahkan dari langit, walinya langsung Allah Ta'ala, subhanallah. Sampai Zainab bangga kalau kalian sing nikahke bapak kalian. Saya sing nikahke kok langit kono, kok langit di atas sana. Subhanallah. Iya. Apa yang terbesar? Menyembelih seekor kambing. Wedhus situk.
Itu yang sudah terbiasa dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya sudah. Anas kon ngundang Anas wong sak ketemune wong sering. Saya sering nyarankan kalau sampean jangan. Kok jangan? Wah, pedes itu ngundang wong sak akad kedua iki yo engko oleh ambune tok. Kalau Rasulullah kan berbeda, ya. Rasulullah memang ada beberapa kasus, masya Allah, ya. Terutama waktu kepepet, karena beliau memang tidak butuh dunia, rumah makan tidak pernah ada, ya. Tapi kalau pas kepepet itu Allah memberikan jalan keluar, golek banyu, ranek banyu saane kan sak ada ini, tangan dimasukkan, wong wudu kabeh saane wong, saya bilang, wong pirang-pirang kabeh cukup jadi, karena mancar dari sini, subhanallah, dari celah-celah jari Rasulullah dalam wadah gitu. Kan Rasulullah saja, kita kan enggak, ya. Nah gitu. Itu yang paling besar, saya ulangi, paling mewah hanya menyembelih seekor kambing. Pas misalnya waliman dengan Sofiah, kalau sama lihat, Sofiah ini budak, misalnya, tapi itu anaknya tokoh di sana, ya, tokoh Yahudi. Sudah, sampai perjalanan apa? Ya habis perang pulang, tidak ada apa, sudah. Mau waliman, apa yang ada, sudah kumpul-kumpulkan, ada gini, dimasak, sudah. Ayo waliman, sudah. Cara gampangnya, cara kasarnya, rada urunan sidik. Soalnya apa yang ada itu sudah, ya. Begitu sudah istibro, bahasa istibro itu suci satu. Karena budak itu kalau pernah punya suami tidak boleh jadi budak, tidak boleh kumpul oleh tuannya kecuali sudah suci dari haid. Sekali haid sudah sikap suci, perutnya kosong, maksudnya tidak hamil, baru boleh dikumpuli oleh tuannya. Oleh Rasulullah dinikahi, kemudian dikumpuli, kemudian walimahan. Ya sudah, gitu saja sudah. Apa adanya sudah gitu. Tidak ada, biayanya apa yang ada, ya itu sudah selesai. Itu kalau mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa harus undang sekian banyak orang padahal tidak punya duit, padahal utang-utang, innalillah. Ya. Makanya saya menyarankan ini bapak-bapak terutama sekali yang jadi orang sesepuh, jadi ketua kelompok, apa-apalah namanya itu ya, kan dipandang orang. Ya. Sebab itu nanti kita bahas di ayat-ayat juga yang kadang-kadang ada ayat katanya ini dosa dilipat gandakan, padahal di ayat yang lain di hati yang lain kan ya la yujza illa misliha, tidak dibalas kecuali semisalnya. Kok dilipat gandakan bagaimana? Apa bertentangan? Enggak. Iya. Masalahnya adalah ini kalau orang itu terpandang, ya. Baik itu amal baik maupun amal buruk itu mesti dilihat oleh orang lain. Kalau dia berbuat yang baik, dilihat orang lain, ada orang tidak usah nyuruh, ya, tidak usah. Tapi orang lain melihat, oh itu baik, ngikuti. Orang yang berbuat baik ini dapat bonus ganjaran, masya Allah. Dapat bonus ganjaran, apalagi ngajak, ya. Hanya mencontohkan saja tanpa mengajak, ada orang lain melihat baik, ngikuti itu, dia dapat bonus tambahan pahala. Apalagi yang mengajak, ya, ada yang punya da'a memang ada. Ya, man da'a ila hudan itu kana lahu minal ajri mislu ajri man taba'ahu dan sira min ghairi ayang kusa min a'malim syai'a, ada gitu misalnya. Orang yang mengajak pada kebaikan, pada petunjuk, dia akan dapat bonus, dapat pahala sebesar yang mengikuti semua tanpa mengurangi pahala mereka. Itu orang terpandang itu begitu, ya. Tapi jelek ya gitu sama. Kalau jelek sama ditiru orang, enggak usah nyuruh, sudah. Sampai berbuat jelek, nggak contoh elek, ditiru orang, sama dapat bonus kejelekan. Kayak ceritanya, siapa jenenge? Habil membunuh saudaranya dengan cara dolim. Setiap ada pembunuhan secara dolim, Habil dapat tambahan dosa karena ngikuti dia, sunnahnya dia, karena mencontohkan perbuatan sesat, masya Allah. Ya, itulah. Makanya mari kita ini memberikan contoh yang baik. Gitu. Nah, kembali ke ayat tadi ya. Jadi dunia ini hanya seperti hujan tadi sudah. Ya, amalan yang baik-baik nanti akan kekal terus ya. Itulah yang akan lebih baik pahalanya. Dan nanti di hari kiamat kalau sudah mengakhir zaman, gunung-gunung berjalan, bumi ini jadi rata sama sekali, mereka dikumpulkan semua, tidak tersisa sedikit pun. Tidak ada yang tertinggal seorang pun, ya. Terus dihadapkan kepada Allah,
Uridu ala rabbika sofan, baris-baris kerudukan semua datang kepada kami. Ya. Gitu. Nah, terus ada sebagian memang bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Kalian menyangka Allah tidak akan menjadikan mau'id, tempat perjanjian untuk kalian. Jadi sebagian besar manusia tidak percaya kalau akan kembali kepada Allah. Kalau kembali tadi saya bilang tadi orang punya triliun tadi ya. Itu wong pinter apa wong bodoh tadi. Menurut saya itu goblok banget. Kok goblok, kerja keras dia hanya memata sedikit terus mati ditinggal semua. Perung wis sudah habis. Itu menurut saya sangat bodoh. Iya, sangat bodoh. Kenapa? Ya dia tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar yang dia makan habis. Sebab kata Rasulullah, ya orang nanti kalau sudah di akhirat jadi mali. Kalau hartaku. Apa hartamu? Jawabnya apa? Ini laisa min malika ila, kecuali kan tidak ada harta kecuali yang kamu sudah kamu makan. Makan sudah. Isen-isen jumbleng wis kono isine mlebu jumbleng wis. Apa yang kamu pakai dari sampah, jangan tong sampah sana sudah. Selebihnya apa? Selebihnya kamu tinggalkan untuk keluarga kamu atau untuk siapa-siapa situ. Ya, itu saja. Ya, makanya kalau orang waktu diberi kesempatan tidak digunakan untuk kebaikan, pasti menyesal. Pasti apa? Menyesal. Ya, gitu. Orang kadang-kadang di mosok wong di simpenan kon zakat kabeh terus. Langsung sira entek. Sing padha entek sapa? Nggih. Orang iki gamane sampean punya tanah 10 hektar, arep macul dhewe ora kuat, boyok ora kuat. Nggih. Terus mau diapakan? Ya. Ngono. Lah sing gampang piye? Gen ra bayar zakat kekno wong selesai. Kamu kerjakan. Loh, ya mah ilang. Lah iya. Lah aku ora kekeselen. Lah ngapa? Memangnya kamu mati kamu bawa? Juga enggak kan? Ya sudah, kamu dapat pahala. Kok ngoten nggih? Mikir ngene-ngene malah bingung dilokop ini. Hah? Lah dalah kojurane. Gitu. Dan coba nanti ya direnungkan lagi nggih. Tenane lho gitu. Ya. Bagi yang orang-orang yang punya kelebihan, ya kadang-kadang arep bayar zakat bingung jarene ngene. Zakat tak bingung ya bandamu didol rak wis. Engko nek entek arande tidak satu nisab kan enggak ada yang bayar zakat, sudah selesai. Pengen bayar zakat gampang, kayak uang sudah enggak usah bayar zakat, rampung toh. Kalau khawatir begitu ya. Khawatir melarat bagaimana? Rasulullah enggak pernah khawatir melarat sama sekali. Subhanallah. Dengaten ya. Gitu. Nah ini tentang orang yang sebagian memang menyangka tidak ada perjanjian kembali kepada Allah Ta'ala. Kemudian kalau di ayat 49 ya, wa wudi alkitab dan nanti akan diletakkan catatan amal tadi ya. Fataral mujrimin kau akan lihat orang-orang yang berdosa itu gitu. Musfikina mimma fihi, takut sekali apa yang ada pada catatannya sendiri, kitabnya sendiri. Mereka mengatakan ya wailatana, alangkah celakanya kami. Mali hadal kitab, kenapa catatan ini la yughadiru shaghiratan wal kabiratan illa ahsaha. Tidak meninggalkan yang kecil yang besar kecuali semua tertulis, semua ada, dihadirkan semua. Ya. Wa wajatu ma'amilu hadira. Dal walayat limu rabbuka ahad. Allah tidak berbuat dolim sama sekali. Itu amal kamu, itu kamu perbuatan kamu. Ya. Coba sekarang bayangkan manusia saja, manusia ini membuat alat, ya, membuat apa? Alat. Sini ada ndak? Enter kita ini nggih. Niku lho, kedip-kedip napa? CCTV niku. Niku wis rawan rabengi pokoke anggere listrike sik murip ngono terus sampean ngaji karo turu karo ngantuk-ngantuk ngene karo melek karo metenteng ini semua terekam di situ. Ya. Bikinan manusia. Lah masa Allah kalah dengan manusia? Ya. Nek Allah kalah dengan manusia kan aneh. Subhanallah, subhanallah. Ya, gitu. Makanya tidak ada yang tertinggal sedikit pun. Sehingga kalau orang meyakini seperti ini kira-kira kapan toh orang wegah aku tak wegah mulang ngono.
lulusan Mahati wegah mulang, kapan mau wegah gitu. Kalau itu ada rekamannya gitu, kamu nanti mau diminta oleh tanggung jawab oleh Allah, mau bilang apa? Wah, kula repot ya Allah, wah cukup ngono tok ae. Ya. Yang cukup menurut jawaban nanti kalau kembali kepada Allah, sudah. Ya. Itu memang ada kemampuan atau tidak ya, Allah lebih tahu, ya. Memang mampu mau, memang ada kesempatan, ambil sudah. Kalau enggak nanti lewat, sudah habis. Ya. Gitu. Itulah perlunya kita mengingat, saling mengingatkan. Ya, saya sambil baca yang ingat saya sendiri juga. Ya, kenapa begini? Ya, gitu. Nah, monggo, itulah apa namanya yang perlu kita kaji untuk seperti itu. Itu makanya marilah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari itu bagaimana kehidupan kita. Ya, kalau tadi misalnya orang punya kerja, nanti silakan lihat lagi niatmu apa, tujuannya apa, ya. Apa tujuannya memang golek wah, yen golek wah engko oleh wah weh terus yang neraka innalillah wa inna ilaihi rajiun, menyesal. Ya. Kamu juga mengingatkan saja gitu loh ya. Gitu. Perkara nanti prakteknya bagaimana ala Allah sudah. Ya. Kewajiban apa para nabi, para rasul, para ulama, warasatul anbiya hanya sekedar menyampaikan, menjelaskan. Wa ma'ala rasuli illal balagul mubin. Tidak ada kewajiban Rasul kecuali hanya menyampaikan saja yang jelas. Sudah, kewajiban disampaikan, soal diamalkan atau tidak urusan mereka sama Allah Ta'ala. Baik, saya kira ini saja dulu apa yang saya sampaikan ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menyentuh kita masing-masing ya, sehingga nanti ada niatan untuk bisa mengamalkan dengan sebaik-baiknya. Kita kerjasama satu dengan yang lain, terutama sekali di kelompok masing-masing ya, di kelompok masing-masing ya, bagaimana kerjasama biar tidak melanggar aturan Allah, mendapat ridho Allah, baik yang punya kelebihan maupun punya kekurangan. Ya, yang punya kelebihan silakan kelebihan dimanfaatkan untuk membantu saudara-saudaranya. Baik kelebihan ilmu ya untuk mengajar, kelebihan harta ya untuk sedekah. Ya. Kalau yang kebetulan ada kekurangan, bersabarlah. Ya, jangan jaga ke orang. Jaga kepada Allah saja, mintanya kepada Allah. Kalau Allah sudah membukakan ya kita beramal dengan baik, gampang cara tadi ekonomi ya kita manage dengan baik ya. Sudah benar serahkan kepada Allah. Nanti Allah yang akan membisikkan, kayak wis masake kasihan dikasih. Enggak usah kamu minta, Allah yang akan membisikkan kepada hati orang-orang yang diberi kelebihan akan membukakan, akan memberikan insyaallah. Iya. Tidak usah minta kepada manusia, mintanya kepada Allah. Ya, insya Allah, Allah itu lebih tahu. Iya, itu yang saya pahami dari Al-Quran maupun dari Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kadang-kadang memang rada kewalik piye. Ini ku ayat dinggo nagih hutang, kuwi dinggo sing arep mbayar hutang. Lah, kewalik dadine. Dereng paham? Dereng. Mosok dereng paham. Gini lah ya. Kalau orang-orang yang untuk nagih hutang kan memang punya hak. Iya. Orang hak, kadang-kadang itu orang itu kalau punya hak boleh muni-muni. Gampangane ngunak-ngunakke wong ora bayar hutang itu diperbolehkan. Gitu loh. Pernah Rasulullah punya utang, jadi orang wayahe bayar. Memang jenis wong Yahudi memang mau ngecek ki nabi tenan orang. Urung wayahe nagih ditagih. Terus ngomongnya keras. Gampangnya gitu. Ya. Terus apa? Sahabat-sahabat, wong nabi pemimpin kudu wah parepe ya wis jangan. Ndak likuli apa namanya sapi hakin makol jadi. Sing duwe hak kuwi duwe omongan ora apa-apa. Sekono golekno dijoli dibayar utange. Dia utang berani unta umure 2 tahun.
Ya Rasulullah enten umure 3 tahun pripun? Kekno ora apa-apa sing apik mbayar apik. Wis selesai. Dan itu memang Rasulullah begitu, ya. Itu lha yen ngono tok nggo dalil apa? Sing napa ngoten niku ya. Ya. Jadi kalau dalil untuk nagih utang tinggo sing bayar utang aja ngono. Ditagih malah jare kaya kowe ngene wae ngono kowe kudune bantu aku ngene-ngene. Oh lah kujur ora ngono kuwi. Kuwi namanya kewalik. Iya. Gitu. Mudah-mudahan tidak ada yang terbalik-balik begitu. Nggih. Ditagih utang malah marah-marah. Ditagih utang ditagih nek wayahe bayar ya ditagih ya wajar ya. Ya durung iso bayar ya nggih afwan belum. Saya sudah kerja keras tapi belum dapat rezeki nanti kalau insyaallah. Lah ngono lho sing kepene sing penak ngono rak ya wis. Kowe wonge sing ngono wah wis kerja keras salah ya wis bebas. Selesai. Jadi bagi yang punya kelonggaran itu supaya gampang membebaskan diri. Bagi yang bagian memang ini ya sabar tadi ya. Tapi jangan dibolak-balik ngoten lho. Nggih. Gitu ya, mudah-mudahan itu bisa menjadikan pencerahan untuk kita semua ya. Saya bisanya hanya menyampaikan ya. Selebihnya saya serahkan kepada Allah Ta'ala dan Allah memberikan kebaikan untuk kita. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahirabbil alamin. Sebelum saya akhiri barangkali keterangan saya ada yang membingungkan ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau tidak ada nggih. Tunggu nggih. Tidak ada yang boleh disampaikan? Kalau tidak ada saya kira sekian saja dulu untuk pagi ini ya. Silahkan kalau akan meninggalkan tempat kecuali yang biasa belajar. Dukung dakwah ini terus mengudara. Kajian gratis ini berjalan atas izin Allah dan dukungan tulus dari Anda. Bersama kita sebarkan kebaikan seluas-luasnya. Yuk jadi bagian dari tim kebaikan kami dengan mendukung operasional dakwah. Jazakumullahu khairan katsiran.